Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu Penali Asam Basah, akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Kami mengambil UMKM, yaitu Cikrol dan Ayam Gunting, yang berada di Mayang. UMKM ini menjadi menarik untuk kita pelajari karena tidak hanya menghadirkan produk olahan ayam yang unik dan berbeda, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah usaha lokal mampu berkembang melalui inovasi, strategi pemasaran, dan semangat wirausaha. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana chicken roll berdiri, strategi yang mereka gunakan, hingga dampaknya bagi masyarakat sekitar. Di sini perkenalkan Kak, saya Emrido Saputra sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Zaki Pratama dengan NIM F1G325067. Halo, perkenalkan saya Revan Adamas dengan NIM F1G325080. Lalu perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dengan NIM F1G325063. Baiklah, menyimaklah dengan baik karena banyak hal inspirasi yang bisa kita jadikan contoh dalam memahami dunia kewirausahaan. Nah, kita akan memasuki presentator pertama kepada Mas Fadil, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dalam uh, usaha UMKM ini. Yang pertama, yaitu perkembangan tren yang kuliner cepat saji yang sangat cepat meningkat di zaman sekarang ini, yang juga terkenal bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di sekitarnya. Karena murah, praktis, dan juga fleksibel. Nah, selanjutnya, Safa Cikrol muncul sebagai UMKM baru yang bisa memanfaatkan peluang pasar di area yang tingkat persaingannya rendah karena masih baru di zaman ini. Lalu diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana UMKM mampu bertahan, berinovasi, dan dapat mengambil keputusan yang tepat agar usaha UMKM ini dapat tetap terus maju dan bisa berkembang. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya kita bisa menganalisis proses pengambilan keputusan kritis yang dilakukan ownernya saat berjualan. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi bentuk identifikasi, inovasi, kreativitas, dan strategi pemasaran yang digunakan untuk mempertahankan usaha tersebut. Nah, yang ketiga, kita bisa menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar pengembangan usaha ke depannya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya bisa memberi gambaran nyata terhadap kita untuk bisa memulai sebuah praktik keuangan pada UMKM lokal ini. Yang kedua, menjadi referensi bagi mahasiswa seperti kita agar bisa memulai bisnis kuliner dengan skala yang kecil. Lalu yang ketiga, menjadi bahan evaluasi bagi owner UMKM tersebut untuk meningkatkan kualitas produknya dan pelayanannya juga. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reven Adamas. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadil atas penjelasannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fadil, yaitu rumusan masalah. Nah, di sini kan pertama kita bertemu dengan bagaimana proses pengambilan keputusan owner Safa Cikrol. Nah, dalam menjalankan usahanya, owner Safa Cikrol mengambil keputusan secara langsung dan fleksibel. Tiap keputusan biasanya didasarkan pada pengalaman lapangan, kondisi penjualan harian, serta masukan dari pelanggan. Owner juga melihat tren pasar dan respon konsumen terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, misalnya saat menambah varian rasa,
menentukan harga, atau mengatur jam operasional. Dengan cara ini, keputusan yang diambil lebih cepat dan bisa langsung disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Selanjutnya, bagaimana bentuk inovasi dan kreativitas yang diterapkan. Nah, inovasi dan kreativitas Safa Cikrol terlihat dari pengembangan produk dan penyajian usaha ini. Tidak hanya menjual cikrol dan ayam bunting biasa, tetapi juga menghadirkan beberapa pilihan rasa yang mengikuti selera pasar. Selain itu, kreativitas juga diterapkan dalam penentuan harga yang terjangkau, sehingga konsumen bisa mencoba berbagai rasa tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Hal ini membuat produk tetap menarik, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana analisis SWOT menggambarkan kondisi usaha. Nah, analisis SWOT membantu menggambarkan kondisi Safa Cikrol secara menyeluruh. Dari sisi kekuatan, usaha ini memiliki produk yang mengikuti tren dan harga yang bersaing, namun dari sisi kelemahan, keterbatasan SDM dan fasilitas tempat masih menjadi kendala. Di sisi peluang, tingginya minat masyarakat terhadap kuliner kekinian membuat kesempatan untuk pengembangan usaha. Sedangkan ancaman datang dari persaingan UMKM sejenis dan kondisi lokasi yang cukup padat. Dengan adanya analisis SWOT ini, owner dapat memahami posisi usaha saat ini sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan berikan penjelasannya ke teman saya, Jeki. Baiklah, di sini kita lanjut ke data. Nah, di sini kami menggunakan metode yaitu penelitian atau diperoleh melalui proses wawancara. Yang di mana kami sebagai mahasiswa itu sekaligus dapat menggali informasi secara lebih mendalam. Nah, memperoleh penjelasan yang lebih rinci serta memahami perspektif dan pengalaman pemilik usaha secara langsung. Dengan demikian, seluruh data yang digunakan tetap bersumber dari hasil tanya jawab yang telah dilakukan selama sesi wawancara. Begitu teman-teman. Selanjutnya, presentator selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Rido. Untuk penjelasan SWOT, saya akan mengambil alih di strength dan weakness. Nah, seperti kita ketahui, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang strength, weakness, opportunities, dan traits dari Safa Cikrol. Itu hanya sebagian dan saya akan menjelaskan lebih lengkap di sini. Nah, kita mulai awal dulu dari strength. Di sisi lain, usaha ini juga memiliki beberapa kekuatan utama. Produk chicken roll dan ayam gunting yang kami tawarkan mengikuti tren kuliner yang sedang populer di Jambi, sehingga cukup mudah menarik perhatian dan minat konsumen. Selain itu, harga yang kami tawarkan relatif terjangkau. Harga yang Safa Cikrol tawarkan lebih terjangkau, khususnya untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Meskipun harganya ramah di kantong, pelanggan tetap mendapatkan banyak pilihan rasa, yaitu sekitar 3-4 varian dengan harga yang sama. Hal ini membuat produk Safa Cikrol tidak hanya menarik dari segi rasa, tetapi juga dari segi nilai dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Nah, untuk kelemahan Safa Cikrol sendiri, pertama ada di keterbatasan SDM, karena jumlah tenaga kerja masih terbatas, kadang operasional dan pelayanan belum bisa maksimal, terutama saat ramai pelanggan. Selain itu, fasilitas tempat juga masih kurang memadai. Lokasi usaha ini berbagai area dengan toko, kelontong, dan beberapa UMKM lain, sehingga ruang kerja dan area parkir menjadi sempit. Kondisi ini biasanya terasa paling padat di sore hari, karena bertepatan dengan jam pulang sekolah, kampus, dan kerja. Akibatnya lalu lintas di depan lokasi sering macet dan kenyamanan pelanggan bisa sedikit terganggu. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri lagi bagi kelancaran operasional usaha Safa Cikrol. Baik, saya akhiri ini ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeki. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Revan Adamas. Yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Usaha chicken roll atau chicken roll ini memiliki peluang besar karena berdasarkan hasil observasi kami, penjualan dengan produk serupa, terutama di daerah Mayang, itu masih sangat sedikit. Dan juga
pemanfaatan platform e-commerce dan layanan pesan antar seperti GrabFood dan lainnya membuka kesempatan untuk menjangkau pelanggan dari jarak yang jauh tanpa mengharuskan mereka datang langsung ke lokasi kami. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Setiap usaha tentunya ada ancaman. Ancaman utama bagi usaha chicken roll ini adalah perubahan tren makanan yang cepat berubah, yang dimana membuat selera konsumen berubah-ubah, terutama di kalangan mahasiswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Fadil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelajaran kunci, yaitu yang pertama ada motivasi awalnya. Motivasi awal Safa Cikrol untuk membuka usaha ini adalah ingin menjadi usaha yang mampu berdiri sendiri, kreatif, dan dapat diandalkan dalam menyediakan produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Terutama di daerah yang masih minim persaingan tentang Safa Cikrol ini. Dengan begitu, usaha ini dapat membuka peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan yang stabil dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada keputusan kritis. Beberapa keputusan kritis yang diambil oleh Safa Cikrol ini, yaitu ada lokasi yang tepat. Owner memilih lokasi yang ramai mahasiswa yang berlalu lalang saat berangkat dan pulang beraktivitas. Selanjutnya ada sistem franchise yang terarah, atau owner memakai franchise dengan SOP yang jelas agar operasional lebih rapi dan risiko kelemahannya lebih kecil. Nah, yang ketiga ada inovasi menu yang benar. Safa Cikrol menyediakan beberapa menu yang menarik bagi mahasiswa dan kalangan muda. Baiklah, selanjutnya ada inovasi dan kreatif dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Jeki. Baik, terima kasih Mas Fadil atas penjelasannya. Yang selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas. Ya, di sini inovasi yang dilakukan antara lain menawarkan variasi rasa yang terus berkembang. Maksudnya di sini tuh rasa yang disediakan itu tidak itu saja maksudnya di sini. Dan menyediakan juga menu mix 3 rasa. Maksud menu mix 3 rasa di sini rasa yang mereka sediakan tidak monoton, melainkan bisa kita mix atau kita campur dengan rasa lain sesuai selera yang kita inginkan. Dan selanjutnya mereka juga menawarkan atau memberikan paket hemat dan promo kreatif serta memanfaatkan media sosial juga untuk promosi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk promosi melalui konten-konten menarik yang dapat mereka suguhkan ya. Oke, baik. Segitu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi kesimpulan yang kami peroleh yaitu spirit entrepreneurship menonjol usaha yaitu chicken roll dan ayam bunting, menunjukkan semangat kewirausahaan yang kuat. Owner itu mampu mengerti tren kuliner lokal dan menjadikan produk yang diminati konsumen, sekaligus menetapkan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan keberanian mengambil resiko. Nah, di sini teman-teman, kami dari penelitian telah kami jalankan, kami mendapat 5 pembelajaran dalam penelitian ini. Yang pertama itu memahami tren dan selera konsumen. Sangatlah penting agar usaha tetap relevan. Yang kedua, memberikan harga bersaing dengan nilai lebih dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan promosi kreatif mempertahankan daya tarik usaha. Yang keempat itu
memperhatikan pada tenaga kerja, dan manajemen operasional diperlukan agar layanan tetaplah lancar. Yang kelima atau yang terakhir, pemanfaatan platform digital yang telah kita ketahui bahwa promosi atau lebih banyak pelanggan kita dapat dari promosi digital tersebut. Nah, itulah presentator kita telah menjelaskan bahwa di sini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.